أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال المصنف رحمه الله تعالى وفي علوم في الدارين آمين فصل في التقوى اعلم أن تقوى الله هو الذي عليه مدار السعادة والذي لا يصلح البناء إلا عليه في جميع العبادات وكل سعادة محلها العاقبة وقد قال الله تعالى والعاقبة للمتقين وأصل الذي يصلح عليه بناء الأعمال ya hatta yatimma wa yuqbala hatta taqwallah qala ta'ala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin qala ulama bilang arifun wa jami'u masyayikh sufi wal ulama ajma'un al asrul mazkur al mu'abbaru anhu bittaqwa wal aslu alladzi la yanhadimu alaihi bina ala ta'a kubid duhuri idha huwa asluddin alladzi sahibuhu la yazalu yarka'i fi riyadis surur wan na'im wa yartaqi fi maraqi syaraf fi alamil jalalati. Ketahuilah olehmu bahwa takwa kepada Allah Ta'ala itu adalah atasnya dasar-dasar, nadar itu dasar ya, dasar-dasar segala kebahagiaan. Jadi orang ingin bahagia itu harus takwa, itu. Takwa ini pentingnya kan. Walladzi la yasluhul bina dan bermula sesuatu yang tidak akan menjadi baik oleh bangunan. Artinya kalau bangunan itu hendak baik artinya illa alaihi fi jamil ibadat terkecuali atasnya pada seluruh ibadat. Artinya bangunan yang baik ini ialah takwa juga dasarnya. Jadi takwa inilah yang membawa kita supaya ibadah kita menjadi baik. Wa kullu sa'adat mahal wa akibat. Setiap kebahagiaan itu tempatnya pasti ada efek sampingnya. Jadi efek sampingnya pasti ada. Artinya orang yang bertakwa itu hasilnya ada. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya kan? Kalau yang bertakwa dapat ilmu laduni, itu efek sampingnya adanya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, ya kan? Nah, jadi orang-orang yang takwa ini pasti diberikan Allah Ta'ala keistimewaan. Makanya Allah Ta'ala berfirman wal aqibatu lil muttaqin. Otomatis akibatnya orang-orang dapat surga itulah balasannya orang-orang yang takwa. Balasannya orang-orang yang takwa. Jadi dasarnya takwa dulu. Nah, jadi takwa orang awam ini menjunjung segala perintah, menjauhi segala larangan. Mengerti akan perintah dan larangan ialah dengan mengaji. Tahu, baca buku ada iso, ada aja internet ada aja. Cuma lain, kan itu. Artinya belajar takwa ini dasar utamanya ialah mengaji. Nah, gitu. Kalau ada mengaji dari mana tahu takwa kan gitu. Ini dasarnya kita mengaji gitu. Wal aslu alladzi yasluhu alaihi bina'ul amal hatta yatimma. Dasarnya di sini kan dasarnya ialah membaguskan atasnya bangunan amal sehingga menjadi sempurna. Jadi amal ibadah ini takwa, artinya takwa inilah yang menyempurnakan ibadah. Kita masih aja lagi menggawe nang kadang nggak ada takwa artinya. Kalau masih aja kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, artinya masih belum takwa. Sudah kena naik dari muharramat baru yang makruh, dari yang mubah. Jadi orang takwa ini tahapan pertama tidak mengerjakan apa yang diharamkan. Tahapan kedua tidak mengerjakan apa yang dimakruhkan. Tahapan ketiga tidak mengerjakan apa yang dimubahkan. Itu sudah pangkat wali. Nah, jadi yang pertamanya kita yang diharamkan aja dulu. Nah, karena hanya yang makruh, hanya yang mubah. Nah, ini tingkatan derajat-derajatnya. Kita mana bisa yang makruh kali bisa. Kita yang makruh kan masih banyak menggawe. Jadi kalau untuk tahapan kita pertama yang mubah aja dulu, yang haram aja dulu yang kita pelihara.
Artinya jangan sampai kita mengerjakan yang dilarang oleh agama. Sudahnya sudah selesai, baru naik ke makruh. Nah, jadi makruh itu diantaranya kan membuang waktu yang sia-sia, melakukan yang sia-sia makruh hukumnya. Paham lah? Kita melakukan yang sia-sia itu kan itu makruh hukumnya. Duduk, ngobrol, apa segala itu makruh pada hukum agama. Karena apa Islamul mar'in itu takut malah ya ini. Jadi kita bergaul macam-macam ngomong ngalor itu hukumnya makruh. Jadi orang-orang yang sudah takwa tidak mau melakukan hal yang seperti itu. Nah, itu. Ya kan? Nah, jadi tahapan ini ada. Kalau tahapan ini kita langsung ke tinggi ya mana bisa. Nah, haram dulu. Apabila makruh itu akhirnya kita disebut orang waro. Nah, itu lalu disebut muttaqi. Itu. Ada tahap-tahapan. Nah, jadi tidak langsung. Jadi kita mau sempurnanya ibadah itu dikarenakan di jalannya takwa. Nah, maka takwa ini tukati. Bagaimana ikam menjadi yang benar-benar orang yang bertakwa. Ya apa yang ikam bisa supaya takwa ikam itu benar-benar yang menjadi takwa. Wa taqwallah wa hatta yatima wa yuqbala, ya kan? Sehingga sempurna dan sehingga amal tadi pun diterima. Nah, jadi amal kita diterima itu kan disebabkan takwa. Arti takwa itu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Intinya itu, inti takwa itu dahulu ialah menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Itu inti takwa. Jadi inti takwa itu apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul, itulah yang paling diperhatikan. Artinya amal kebaikan ini, artinya amal kebaikan itu pasti dibalas dengan Allah Ta'ala. Niat kita aja dapat pahala. Cuma yang diperhatikan ini adalah larangan Allah Ta'alanya, larangan Allah dan larangan Rasul. Apabila kita bisa memelihara larangan Allah dan Rasul, itu termasuk takwa. Apabila kita tidak bisa memelihara larangan Allah dan Rasul, tidak masuk takwa. Nah, gitu. Jadi takwa ini, definisi takwa yang benar itu jangan sama sekali melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Nah, itu definisi takwa. Jadi orang takwa itu yang dipeliharanya itu ialah supaya diri kita ini jangan mengerjakan yang diharamkan oleh agama. Kalau masalah yang peribadatan itu sedikit pun jadi masalah. Jadi kan sedikit beribadah tidak ada masalah. Artinya ini bisa sempurna apabila di dalam diri kan sudah takwa. Gitu. Orang-orang wali malam matiyah, wali malam matiyah ini kan di sana ada wali malam matiyah, itu artinya wajibnya aja sembahyang, kan sunat-sunat itu bisa gawinya. Jadi wali malam matiyah itu tidak pernah mengerjakan yang sunat-sunat, wajibnya aja. Nah, ini kamu pikirkan malam matiyah itu apa itu? Jadi wali ada wali yang diberi Tuhan di malam matiyah. Nah, jadi malam matiyah itu kayak bahar atau kan malam matiyah, terus bahar. Ya kan ada mementingkan. Apakah ada mementingkan sembahyang sunat? Tidak penting baginya. Cuma ini lebih menggauli kepada masyarakat, lebih dipentingkannya. Itu malam matiyah kebiasaan. Itu ada walinya kayak itu. Banyak aja gelarannya dah. Artinya orang ini kada katuju sunat tuh rawati. Udah. Ibarat malam kedua 3 rakaat aja sembahyang cukup aja. Kalau Allah Ta'ala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Nah, yang diterima Allah adalah orang-orang takwa. Jadi amal ibadah itu yang diterima Allah orang takwa. Jadi apabila hati kitanya, yang utamanya dulu takwa ini memelihara anggota zahir dari maksiat zahir, hati kita memelihara daripada maksiat hati. Apabila kita bisa menjaga, jangan menjaga maksiat zahir, maksiat batin kada. Nah, itu terbalik. Otomatis pelihara hati kita
Fa idza saluhat kullu wa idza fasadat kullu. Apabila hendak baik semuanya. Apabila hendak rusak semua. Jadi apabila kita hendak mau baik amal ibadah kita, diri kita, baguskanlah hati kita. Baguskan hati kita. Nah, kalau ada amal ibadahmu tidak akan pernah diterima Allah. Ini kita yang menjadi permasalahan ini lawan Tuhan ini, apapun ibadah, asal kamu jangan pernah di hati ini ada terlintas ria, ujub, takabur, kan itu dengki. Apabila itu masih ada, dia belum takwa. Belum takwa. Nah, inilah yang merusak amal masalahnya. Ini yang kita pelihara di hati ini. Nah, makanya jangan sampai matamu, kata Allah Ta'ala, wala tamuddanna aina, jangan sampai ika memandang macam-macam, ampun murah, mau bagusnya motor, bagusnya rumah, itu jangan sampai mata ika ke sana ke kanan ke kiri. Karena itu akan merusak hatimu, rusak. Lalu timbul keinginan hayal, lalu timbul inilah. Makanya Tuhan melarang wala tamuddan ainaika. Jangan sampai mata ikam tuh jaka bahasa orang Jawa tuh jelalatan, bahasa Banjar jelalatan. Itu kan dilarang Tuhan. Kenapa? Efek sampingnya adalah hati. Efek samping itu hati kita. Nah, makanya Rasulullah itu disuruh di dalam Quran, madzagal basar wa ma tagha. Jadi Rasul tidak pernah melihat kiri kanan. Tidak pernah melihat kiri kanan, lempeng pandangan beliau. Nah, itu diminta Allah seperti itu supaya hati kita ini. Rumah siapa? Rumah bos. Mudahan. Nah, kan lain. Lalu kenapa? Karena menimbulkan kecintaan dengan dunia. Akhirnya kita dalam ibadah terbawa. Nah, disinilah artinya ibadahmu tidak diterima karena adanya yang lain. Kan itu. Kenapa? Karena hatimu tidak selalu hadir. Jadi Allah Ta'ala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Jadi amal ibadah itu orang-orang takwa yang diterima Allah. Jadi orang takwa itu mudah, sebetulnya mudah, asal mau. Artinya mata kita jangan memandang kepada yang diharamkan, telinga jangan mendengarkan apa yang diharamkan, mulut jangan berkata-kata yang sia-sia, kaki jangan berjalan kepada tempat yang tidak mengandung faedah, tangan jangan itu sudah. Hati dipelihara. Takwa itu bab takwa. Itu sudah masuk takwa sebenarnya. Apa faedah orang sering di rumah? Sekarang kan pas ini alhamdulillah, wasyukurillah kita menyukuri nikmat Allah Ta'ala, disuruh kita seluruh sekarang disuruh di rumah. Kan enak. Mandang orang tidak, melihat yang haram tidak, semuanya sudah Nah, apa nikmat hikmah di sini? Di sinilah Allah menunjukkan, dekatkan dirimu kepadaku. Nah, apabila kau mendekat dengan diri kepadaku sibron, 1 kilan, aku mendekat kepadamu sejengkal. Apabila kau mendekat dengan sejengkal, aku sahas 1 depa. Apabila kau datang kepadaku berjalan, aku mendatangi kamu walatan. Artinya Allah lari cepat mendatangi Nah, inilah gunanya Allah. Gunanya Allah Ta'ala seperti inilah. Takut udah. Kalau sampai kita nggak keluar rumah karena penyakit, takdir. Lu kan apalagi? Kan kita sendiri dibahas-bahas lagi. Wah, ini demam sedikit corona. Pokoknya macam ini mana bulatnya. Abah Amin mau lagi nyala apa hari dibutuhkan Abah Amin si bulat. Artinya inilah artinya apa faedahnya, ya kan? Apa faedah? Nah, sekarang kita mengerti faedah. Jadi orang takwa itu memelihara matanya daripada yang diharamkan, memelihara telinga daripada yang diharamkan, memelihara lidahnya daripada yang. Nah, apabila itu sudah terpelihara hatimu, hati. Kenapa? Sam'a wal absor wal afidah wal fuada karena masulah. Telinga, mata, hati
akan ditanya di padang mahsyar. Tapi kalau sudah hati kita sama mata kita ini termasuk minal muttaqin, itu akan bebas pulsa. Langsung nggak ada diperi. Ini mata kamu, Jack, kamu ke toko apa? Ada hari lebih. Nah, di padang mahsyar kan ditanyai. Hari anu Jackie kan, Bang Jack ngeliatin cewek, waduh ini bokongnya gede banget. Nah, itu kan otomatis dipertanyakan Allah. Enggak? Hatinya gimana? Hatinya lalu siapa juga yang punya? Nah kan sudah. Nah inilah artinya dalam bahasa, kau ibadah, kau lupanya kamu itulah yang dipertanyakan oleh Allah. Jadi ringkasnya orang yang takwa ini, definisi takwa yang benar itu kau perhatikan, kau jaga, jangan sampai kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Itu yang wajib dan sangat wajib. Nah itu. Nah sangat wajibnya ini memelihara yang dilarang ini, jangan sampai kita mengerjakan sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kan itu. Nah, kenapa? Kalau masih ada kotoran di dalam hati kita, batang tubuh kita, Allah tidak menerima ibadah kita. Loh, kan amaliyahnya itu sebenarnya amalan untuk takwa ini mudah kok, nggak ribet, enggak. Modalnya nggak besar, ya Mas. Nah, sekarang merasa sudah corona baru sadar, enaknya di rumah, ya kan? Banyak bisa baca selawat baru sadar. Kenapa? Karena ketakutan mati karena corona aja ini. Nah, kan yang jelas ketakutan mati karena corona satu. Kedua, ketakutan kalau didatangin Satpol PP, dibubarin orang, udah. Tapi manfaatnya kalau kita berpikir manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Mudaratnya lebih besar apabila kita melupakan Tuhan dan bebas di dalam pergaulan. Jadi keduanya ada. Kau lupa anjuran pemerintah dan anjuran pemerintah, kau langgar, artinya efek sampingnya lebih besar, mudaratnya lebih besar. Kau turuti aturan pemerintah, manfaatnya lebih besar. Artinya manfaatnya kau beribadah bisa banyak. Ya mumpung kayak gini lah beribadah sebanyak-banyaknya ya. Entah kalau sudah toko buka apa segala, wis nggak iso lagi. Kan gitu ya. Qala ulama bila al-arifun wa jami'u masih sufiyah wal ulama ajma'un. Al-aslul mazkur al-mu'abbaru anhu bitaqwa. Pendapat para ulama yang arif billah dan seluruh guru-guru tasawuf dan para ulama ajma'u, mereka sepakat apa? Dasarnya yang disebutkan tadi al-mu'abbaru anhu bitaqwa. Ialah yang intinya ialah ibaratnya ibadah kita mau sempurna ialah takwa. Jadi orang takwa ini banyak hasilnya. Wa yu'allimukumullah, ya. Takwa ini Allah menghapuskan segala kayak itu. Wal aslu allazi la yanhadimu alaihil bina ala ta'aqubid duhur. Ini dasar pondasi yang tidak akan bisa menghancurkan atasnya oleh bangunan atas berubahnya masa. Bagaimanapun masa berubah, kita tidak akan pernah bangunan kita ini karena pondasi kita asasnya ini adalah takwa. Jadi kalau kita takwa ini ya apapun goyah kayak gini artinya dengan pandemiknya COVID-19, kalau kita sudah takwa nggak ada goyah, berkurang udah tetap aja normal, seperti nggak ada terjadi apa-apa. Seperti tidak ada kejadian apa karena sudah kuat. Irwa itu takwa asluddin. Asluddin takwa itu adalah dasarnya agama. Alladzi sahibuhu la yajalu yarta'i fi riyadhis sururi wan na'imi. Yang adalah yang orang yang mempunyai takwa ini senantiasa yarta'i bersenang-senang, ya kan?
bersenang-senang di kebun-kebun nikmat dan kegembiraan. Ini orang takwa. Ada enggak susah? Enggak. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada enggak kesusahannya? Enggak. Ya kan? Enggak ada susah. Bini dapat. Kayak gini kan Jack dapat. Bang Jack rencananya insya Allah dapat rezeki. Ya, dapat rezeki hari. Seperti Iki dapat hari kan enak. Ini bukan rumah semua. Nah, ini saya ikut. Ya, kita punya karomah, itu punya karomah. Jadi tenang. Karena didasari takwa tadi. Jadi kalau orang takwa, artinya orang takwa itu apapun sudah Allah kasih. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kau tidak pernah susah. Artinya hidup pun tidak pernah susah. Wa yaj'alhu makhraja. Tidak pernah susah. Ya kan? Tidak pernah tenang. Di mana kita hidup, ada aja Tuhan menolong. Allah telah membikinkan jalan. Itu arti takwa. Nah, jadi orang-orang takwa ini dia senantiasa bergembira, bersenang-senang di kebun-kebun nikmat. Ini enaknya jadi orang-orang takwa. Orang takwa itu seperti ini enaknya. Ya. Nah, ini janji Allah itu sama orang takwa luar biasa. Janjinya Allah sama orang yang takwa luar biasa. Wa yartaqi bi maratibi syarafi fil alamil jalal. Dan naik iya di tempat kedudukan yang paling tinggi, yaitu alam jalalah, ya kan? Artinya sampai orang itu kepada jalannya Allah. Faslun fi khila'it taqwa. Ini pasal pada membicarakan tentang mahkota takwa. Wa khil'atut taqwa zahiratun wal batinatu khamsu khil'atin rahmaniyatin muhammadiyatin. Nah, mahkota takwa baik zahir maupun batin. Itu ada 5 mahkota. Rahmaniyah, kasih sayang, Muhammadiyah, ya kan? Hadrahnya Rasul. Al-khil'atul ula, mahkota yang pertama libasul a'dha, pakaiannya anggota johir. Apa anggota johir? Bi'imtisalil awamir wajtina bin nawahi. Apabila kita sudah mengerjakan apa yang diperintah dan menjauhi yang dilarang, berarti kita sudah mendapatkan mahkota pertama, yaitu libasul a'dha. Irfatul libas kita apa? Terpelihara diri kita daripada maksiat. Jadi orang yang tidak melakukan hal-hal yang negatif, artinya hal-hal yang maksiat, orang itu termasuk anggota batang tubuhnya takwa. Nah, ini mahkotanya. Jadi kayak Guru Aktu ini kan kada pernah gawian, kada pernah kejabla ini. Itu sudah libasul khil'ah, itu sudah dapat. Libasul khil'ah udah dah. Libasul a'dhanya udah dapat. Artinya orang ini termasuk digolongkan takwa pada zahir. Ya kan? Nah, ini satu anugerah Allah. Nah, ini baru anggota zahir. Anggota zahir, nah syaratnya harus anggota zahir ini dulu yang diperhatikan. Jadi nggak bisa, ada kawan nggak bisa kita main hati. Anggota zahir dulu diperhatikan. Soalnya ciri orang yang benar, atau ciri sohihnya seseorang di zahirnya. Al-zahir mir'atul batin. Zahir ini cermin bagi batin. Artinya apabila orang ini selalu terpelihara hatinya, anggota zahirnya pun terpelihara. Nah, apabila hatinya terpelihara, anggota zahirnya pun terpelihara. Tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu. Makanya di dalam sholat itu kan wa aqimis sholat yanha anil fahsya'i wal munkar. Ciri orang yang benar hatinya, benar di dalam sholatnya, otomatis zahirnya pun kelihatan apa mereka tidak melakukan pekerjaan mungkar dan maksiat. Itu ketahuan kan, artinya
Udah, nah buktinya. Nah, al-khil'atus saniyah, mahkota yang kedua, libasul qulub. Hanya libasul qulub, pakaian hati bil mahkomat. Artinya hati ini ada sudah kedudukan, punya kedudukan. Apa makomnya? Yang pertama taubat. Ya kan? Hati ini selalu menyesali apa yang telah lalai di dalam melakukan. Nah, jadi hati ini selalu mengingat bahwa kesalahan-kesalahan di diri kita. Tubu ilallah jami'an. Gitu. Jadi apabila kita kada bertaubat, kada masuk dalam takwa. Benar aja jika melakukan pekerjaan sholat baik, tapi masih mengerjakan ada yang maksiat ikam kerjakan, tapi ikam kada taubat, itu belum dapat bab takwa. Wal waro, ya kan? Makom waro, artinya terpelihara dari yang subhat. Jadi apabila masih kita mengerjakan yang subhat, artinya masih ya belum takwa. Wal zuhud, dan orangnya juhud, makom juhud. Kalau masih kita senang dengan dunia, masih belum takwa. Cinta dengan dunia masih belum takwa. Wal sobar, orangnya harus sobar, makom sobar. Wal fakri, orangnya harus merasa dirinya berhajat terus, merasa dirinya berhajat. Jangan fakir, kalau bagus gimananya, artinya merasa terus dirinya berhajat. Wasyukur, dan dirinya selalu bersyukur. Wal khauf, dirinya selalu merasa takut. Wal roja, dan dirinya hatinya selalu merasa berharap. Wa tawakkal, dan merasa dirinya berserah diri. War ridho, dan dirinya ridho. Ini disebut makom. Nah, jadi makom tadi ma'asidati, syaratnya dengan disertai kebenaran atau keyakinan. Nah, itu syaratnya itu. Kalau kita sobat, ulun sabar aja, cuma itu belum. Arti sabar nih yang bagaimana sabar? Artinya sabar itu ikan indah istidamatil ula. Gak ada keluh kesahnya. Wadawamul hazni biqalbi lillah, dan hatinya ini terus merasa sedih lawan Allah dengan Allah Ta'ala. Terus menerus hatinya ini sedih dengan Allah. Artinya apa sedihnya itu? Sedih karena banyak lupa sama Allah. Ini yang dikekalinya. Wa tahalli bi sifatil hamidah, dan selalu hati tadi dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Ya juhud, sobar itu sifat yang terpuji. Juhud, sobar, taubat itu sifat yang terpuji. Wa takhali an sifatil zamimah, dan kosong, sepi, sunyi daripada sifat-sifat yang tercela ini hati. Jadi hati ini tidak perlu lagi yang itu, ini, itu enggak. Ya kan? Jadi apabila masih ada merasa galau, belum takwa. Jadi kan nambah, ya apa boleh, cuma kadang-kadang ini ngomong galau, itu belum takwa. Kan gitu bahasanya. Orang sobar, wis, gak ada galau, pulang, dah terserah api ya wis. Jangan hati bolak balik, mukali berpuluh itu. Enggak, mukali berpuluh. Nah, itu mukali berpuluh. Jadi hati ini tetap orang sabar, wis. Gak ada urusan, mau mati sini tidak apa-apa, kan gitu. Itu sobar namanya. Mau wajar aja. Sekali kan wajar. Jadi inilah masih di kita tadi, apa sidik tadi, takhalli an sifatiz zamimah. Artinya jangan sampai kita ini
sifat jamimah timbul. Apabila sifat tercela tadi timbul, berarti ma'asi bikinya kada benar, tidak benar. Nah, jadi kalau kita masih sobat cuma galau, itu belum sobat. Ridho tapi masih kada puas, belum. Tawakal tapi hati khawatir. Tawakal itu udah ada khawatir. Ini onta udah ditali, ya wes mau hilang dan ada cerah kan gitu. Ini gimana? Nah itu belum ma'asir siddiq. Orang tawakal tuh lengkap sudah syaratnya. Ini onta ditali, kata Nabi, diikat. Nah baru. Tapi hati kok ragu-ragu. Nah itu belum. Artinya belum, masih ma'asir. Jadi makomnya belum dapat. Nah, berarti hatinya belum tentram. Al-khir'atu salisa, dan mahkota yang ketiga libasul arwah. Artinya libasnya segala ruh. Bil azwa, kan tinggi, kita kan belum sampai nih. Bil azwa dengan segala jauh. Nah, apalagi ini orang sudah tidak mempunyai lagi mahwul basariyah. Bisa mencapai sini apabila basariyah kita sudah tidak ada lagi. Selama masih ada basariyah, tidak bisa dapat ini. Tidak bisa mendapatkan ini. Tapi dijalani bisa. Didapat bisa. Nah, buktinya dalam Al-Quran, wa'alamna miladuna ilmu hadis, waman amila bima alimah, nah itu ilmu ajwa. Itu bisa tidak, tapi syaratnya yaitu tadi dua syarat yang di atas menghasilkan arwah. Dua yang di atas, libasul aqba dan libasul qulub, apabilanya ini sudah benar ma'asidaki, baru dapat libasul arwah. Lalu dengan jauh wal mahabbah, ya. Lalu in kuntum tuhibbunallaha yuhibbunahum kahubbillah, ya. Wasyauq, bergelora rindu kandiruan. Wal haibah, dapatnya haibah. Wal unus, ya kan? Jinak. Wal qurbi, dekat. Wasakar, mabuk. Wal wusul, wal fana, wal baqa. Khil'atul rabi'ah libasul asrar, yaitu libas rahasi, bil wahidiyati wahdaniyati wat tauhidi bil huwiyati. Libas asrar ini sudah orang wahidiyah, ya, wahdaniyat, ma'asa akan di dalam ketuhanannya, wa ma'rifatul wahidiyah, dan mengenal akan wahidiyah. Fasorat hadhil khal'u, ya, libasal insan. Jadilah oleh ini mahkota akan libasul insanul kamil. Apabila sudah sampai ke asrar, orang ini baru disebut insanul kamil ala syariat wa tariqat wal hakikat. Ini kan perlu dibicarakan, ini karena nang dua itu aja kita ya, nang ini kan bisa kan awal juga dijelaskan, cuma kayak ini aja. Contoh nang asrar bil wahdiyat wahdaniyat nih. Artinya mutlak di dalam segala maujudat ini adanya satu. Nah, mutlak di dalam segala mujud adanya satu. Nah itu aku contohkan. Artinya seberapapun banyaknya manusia tetap satu. Suhudul kasroh bil wahdah, itu asror namanya. Nah, suhudul wahdah bil kasroh. Nah ini orang panahul panah. Nah, jadi bahasanya ini kan kata kalau dipaham-pahamakan, Bang. Ini bahasa asror, ya kan? Bahasa rahasia. Cuma aku mencontohkan itu seluruh alam ini adanya satu. Yang disebut orang zat wajibal wujud atau zat wajibil wujud.
Jadi yang ada ini pada hakikatnya tiada. Itu asror mengartinya. Libasul asror. Jadi apabila inya pun ma'al khalqi ka'annaka la khalqala lahu. Kun ma'al khalqi ka'annaka la khalqala lahu. Berjadinya diri lawan makhluk juga, tapi makhluk itu dalam pandangannya tetap ada. Nah, kun ma'al khalqi ka'annaka la khalqa lahu. Artinya biarkan lawan makhluk juga, makhluk itu tetap ada. Ini asror, libasul asror. Nah, ya kan? Ini berat juga ya, cuma jangan contoh hakatnya aja. Ya apa aja bergaul ini tetap pandangannya satu aja. Kun ma'al khalqi ka'annaka la khalqala. Artinya biar aja diri kamu lawan makhluk, tapi makhluk itu pada pandangan orang-orang ini sudah tidak ada lagi pandangannya. Itu orang-orang asror. Jadi orang ini orang ahli syariat, orang ahli tarekat, ahli hakikat. Gitu. Ini sudah pas ilmu-ilmunya nenek. Al-khilaatul khamisah, dan mahkota yang kelima libasus sirri alladzi la yattali'u alaihi ilal haq. Artinya ini kada sir ini kada ada lagi yang dilihatnya kecuali Allah. Gitu. Ya kan? Kada ada lagi yang dilihatnya dalam pandangan ini sirri. Wahia khilaatul khamisah tadi disebut khilaatul kubro. Al-mu'abbaru anha yang diibaratkan orang bi khilaatit tafrid. Artinya inilah mahkota keesaan. Al-murassa'ati bid-duri wal jauhari, yang atau yang diperhiasi dengan mutiara dan jauhar. Dihiasi, murassa'ah dikelilingi dihiasi. Faman wuhiba dzalika min hadratil wahab nala siral khilafah, ya kan? Atau khalafah. Siapa-siapa yang diberi, yang sudah dikasih hadrah wahab yang bi khil'ati tabrid, ini sudah menduduki rahasia khalifah. Khilafatu Adam alaihi salam bi ta'allumihi ilmal asma'illah wa sifatihi bi ta'limillah iyahu, dengan mengajarkan, ya kan, dengan diajarkannya akan nama segala nama, termasuk nama Allah dan sifatnya Allah, dengan taklimnya Allah, dengan pengajarannya Allah kepadanya, ya kan, wa 'allamal adama asma'akul kullaha. Ini sudah tafrid kene, ya kan? Makinnya kesini makin jauh, kita nang genduan itu aja dulu, ya kan, kita melatihnya itu gendua dulu. Artinya anggota zahir kita dipelihara, batin kita dudukakan pertama di makom taubat dulu, ya kan? Jadi makom taubat itu jangan lepas dalam sehari semalaman itu membaca istighfar pagi 100, sore 70. Itu makom taubat. Pahamlah? Pagi 100 mbah subuh tak 100 Rabbil firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, badal asar 70, itu makom tobat. Diistiqomahi artinya kan gitu. Jadikan istighfar ikam ini menjadi makom taubat. Jangan mincla-mincli. Bahkan dibaca bahkan kada jangan harap. Kada apa, jadi istiqomah akan istighfar tadi, maka ikam mendapat makom taubat. Maka itu dasarnya. Jadi salahkah, kadakah kita contoh Suhaimi kan jadi pernah keluar nih di gudang aja kan pernah melihat maksiat, kata siapa? Itu perasaan Suhaimi. Maksiat itu kan bukan masalah bisa juga ngomong, ya kan, bisa juga kesalah, bisa juga melalaikan waktu, itu termasuk hal-hal yang disebut maksiat. Jangan dikira kita dengan ini kita amal. Nah, semakin kita di rumah semakin lengah.